Halo pemirsa, selamat datang kembali pada tutorial Java. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat rancangan desain sebagai rencana untuk tampilan aplikasi kita ya. Tampilannya tersebut ada tampilan untuk data master yaitu karyawan dan absensi ya. Jadi kita membutuhkan dua tabel ya, seperti itu nantinya. Oke, pada tutorial kali ini kita lihat dulu menunya ya. Nah, ini membuat database menggunakan SQLite. Nah, ini dia. Kenapa kita menggunakan SQLite? Karena di sini untuk absensi cocoknya sepertinya ini adalah aplikasi desktop ya. Maksudnya aplikasi embed, di mana database-nya maksudnya embed atau menyatu dengan aplikasi seperti itu ya. Nah, di mana SQLite ini sangat mendukung database embed atau menyatu dengan aplikasi nantinya kita ya. Kalau kita distribusikan, kita tidak usah mengatur database-nya lagi. Seperti yang sebelumnya di tutorial paling awal series tentang buku nikah kalau nggak salah ya, itu tuh tutorialnya kita menggunakan database-nya SAM ya, dimana database tersebut cocoknya itu untuk database server seperti itu ya. Nah, sedangkan yang ini kita akan manfaatkan seperti tutorial series tentang, kalau nggak salah waktu itu ada tutorial, kita bikin tutorial tentang calon mahasiswa ya. Kita juga menggunakan SQLite ya. Jadi nanti aplikasi kita sangat simpel ya, nanti tinggal distribusikan, tidak usah mengatur banyak hal ya. Oke, langsung saja kita akan buat tabel. Kita akan analisa dulu apa kebutuhan tabel kita. Ini sebagai contoh saja ya, nanti kita tidak terlalu ini ya. Oh ya, kita tandai dulu sebelum kita ini ya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan buat kebutuhan tabel kita apa. Kemarin kita telah membuat ya sebelumnya ya tentang karyawan, berarti di sini kita akan sebutlah table maksud karyawan seperti ya. Ini fontnya kurang besar, saya akan besarkan dulu. Oke, T karyawan sama T absensi. Maksudnya adalah tabel karyawan dan tabel absensi seperti itu ya. Nah, cukup T karyawan, kita feednya apa aja. Misalkan kita kasih NIF. Jadi gini, NIF nomor induk pegawai, kemudian nama, kemudian jabatan atau gender dulu ya, jenis kelamin, gender itu, terus alamat, kemudian kontak misalkan seperti itu ya. Misal seberapa nih, ada 6 feed ya. Kemudian untuk tabel absensi ini hanya sekedar contoh, misalkan absensi kita isi dengan feednya kita isi dengan NIP juga, kemudian kehadiran ya, hadir misalkan, tidak hadir, dan terakhir kita akan kasih waktu. Nah, dimana absensi misalkan hari Senin tanggal sekian, si NIP siapa, NIP sekian ya, nanti akan kita relasikan di ini ya, NIP dengan ini sebagai primary key di bagian ini, dan ini sebagai origin key-nya. Oke, ini sangat sederhana ya, sebagai contoh saja. Jadi seperti ini ya. Oke, baik, kita langsung buka SQLite Studio. Nah, di sini saya gunakan SQLite Studio, ini gratis, silahkan Anda download ya di Google, di internet, cari ya SQLite Studio seperti itu ya. Oke, kita buka. Sini kita bikin database, misalkan database add new. Nah, atau Anda di sini klik ya, atau ada database plus gitu. Nah, di sini ada, kalau kita akan bikin database baru, pencet yang ini. Kalau kita ingin sudah punya database SQLite misalkan ya, kita bisa open yang ini ya. Oke, karena kita akan buat baru, kita akan klik di sini adalah fetch ya, fetch dari alamat file kita nantinya. Klik di sini create ya. Akan kita taruh di desktop saja dulu ya. Misalkan kita kasih nama karyawan DB misalkan absensi, misalkan
karyawan seperti ya, DB. Nah, misalnya seperti itu, dan kita terus SQLite. Oke, save. Nah, ini secara otomatis kita mengarah ke sini ya. Oke, kita akan test connection. Oke, checklist tidak ada masalah. Kita langsung defaultkan saja ininya. Kita pencet oke, tekan oke ya. SQLite Studio ini sudah membuat database. Oke. Sini kita bikin database sudah, kita bikin table ya. Nah, kita di sini klik 2 kali ya. Nah, keluar di sini create table, buat sebuah table maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini ada checklist untuk kalau kita sudah membuat sebuah tabelnya ini hapus, dan ini adalah kolom, kita isi kolomnya. Nah, dari table apa? Misalkan di sini kita tadi tabelnya apa? Table karyawan. Karyawan. Nah, kita isi kolomnya apa aja gitu. Nah, di sini ada NIF, nama, gender, jabatan, alamat kontak. Nah, NIF misalkan ya, misalkan untuk apa ya, biar mudah ya, kita yang mudah aja lah. Kita bisa sebetulnya Anda bisa sesuaikan, misalkan NIF angka. Kalau ingin angka semua bisa integer atau double atau init ya. Karena ini kita nyari yang mudah ya, karena ini video ini adalah contoh, jadi silahkan nanti pengembangan oleh Anda ya, seperti itu. Di sini kita akan menggunakan variabel karakter, atau ini juga string, juga sama aja ya, hampir mirip. Nah, di sini bisa kita isi file size-nya berapa panjangnya seperti itu, ataupun tidak ya, tidak diisi juga nggak apa-apa. Di SQL Studio ini support gitu ya, yang ini. Misalkan kita isi aja lah, misalkan NIF-nya 10 seperti itu ya. Nah, karena NIF ini adalah unik ya, sebagai ID-nya kita kasih primary key seperti itu ya. Oke, klik OK seperti itu. Kemudian kita bikin lagi di sini, ini edit ya yang ini. Kemudian ini delete kolom, ini edit kolom, ini delete kolom. Nah, ini lihat, perhatikan ya, kursor saya ada di atas seperti itu nih. Kita tambahkan lagi kolom baru, nama, gender, jabatan, alamat. Nama misalkan mana, nama udahlah langsung aja, nama, gender, oke, gender, jabatan, alamat ya, gender, jabatan, NIP, nama, gender, jabatan, alamat tadi itu ya. Terus satunya apa lagi, kontak misalkan ya, kontak, varchar, karakter. Oke, kalau sudah, kita tekan checklistnya ini, commit. Nah, ini untuk move kolom apa ininya, dimana feednya itu akan posisinya. Oke, checklist. Dan nah, di sini kita belum apa ya, misalkan kita kalau default seperti ini tidak ada misalkan not null atau null seperti itu ya, ini diperbolehkan data yang di feed ini bisa kosong seperti itu. Kalau kita isi not null, nah seperti itu, atau null, not null itu tidak boleh kosong. Kalau nah ini cocoknya yang NIF, kita kasih not null ya, not null seperti ini. Jadi data ini tidak boleh kosong nantinya. Kalau null boleh kosong, null ya, ini not null. Oke, checklist, primary key, not null, oke, successful ya, seperti itu. Kita dapat sebuah table satu ya. Kita bikin lagi table satunya apa tadi, absensi. Nah, ini table yang tadi dibuat, dan ini table yang baru. Lihat di sini ya, ada ini toggle button. Oke, di sini kita kasih absensi seperti itu ya. Kita kasih ini kolomnya apa aja. Nah, karena di sini kita tadi sebagai ini ya, ini misalkan varchar lagi ya, NIF tadi berapa panjangnya, 20 ya. Kita akan kasih sebagai origin key. Di sini ada konfigurasi di sini ya, dimana ini referensinya kemana gitu ya. Nah, kita akan referensi ke table karyawan, dimana table karyawan ini ada yang namanya NIF. Dipilih NIF ini. Nah, ini ada perintah on update, on delete.
match ya, dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan di menu apa nih, relasi ya. Nanti kita sekarang bikin table aja dulu. Play kita. Oke. Ya, seperti itu. Kita bikin lagi sini bagian hadir tidak hadir waktu. Hadir terus action misalkan. Oke. Tidak hadir. Oke. Sebenarnya Anda bisa mengembangkan nanti alfa sakit atau semacamnya ya. Hadir tidak hadir waktu. Ini sangat kacau juga. Maksudnya bukan kacau, contoh ya seperti itu. Parchar waktu. Oke. Jika sudah, kita tekan ini dan oke, seperti itu ya. Oh ya, kita kasih nano lah biar tidak kosong ya. Oke. Successful. Jadi sekarang kita punya dua buah table ya, table absensi, table karyawan. Oke, hanya seperti itu aja, sangat simpel dan mudah ya. Ini sangat mempermudah kita dalam pembuatan table ya di database dan table ini di aplikasi SQLite Studio. Sini ada data untuk input data dari table kita ya di sini nih. Baik, pada tutorial kali ini cukup. Sampai di sini saja dulu. Kita akan lanjut pada tutorial ini pembuat table ya, barusan kita akan lanjut pada tutorial membuat membuat relasi antar table, pengaturan primary key dan maksudnya nanti kita akan coba jelaskan sesederhana mungkin nih antara primary key dan origin key ya, kunci utama dan kunci tamu di tutorial berikutnya. Oke, sampai di sini saja dulu. Mohon maaf kurang lebihnya dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak.